Liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau giải quyết mâu thuẫn có sử dụng súng làm một người tử vong và một người bị thương xảy ra ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh vào tối ngày 9 tháng 1. Timnas Vietnam menangis gagal lolos di final SEA Games tahun 2023. Berkat doa masyarakat Indonesia, walaupun beribu kali Timnas Indonesia dicurangi, Timnas Indonesia berhasil menang atas Timnas Vietnam dengan skor yang begitu dramatis 3-2 bermain di Olympic Stadium Kamboja. Timnas Indonesia akhirnya berhasil memetik kemenangan penuh atas Vietnam. Gol-gol Timnas Indonesia telah diciptakan oleh Komang, Taufani dan juga Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia juga menyapu bersih semua pertandingan tanpa adanya kekalahan. Prestasi yang ditunjukkan amatlah bertenaga. Selama penyisihan grup dan laga semifinal tidak pernah kalah atau bahkan seri. Mari kita lihat, di sini dikatakan untuk pertama kalinya media Vietnam puji Timnas Indonesia setinggi langit kerana kekalahan Vietnam baru-baru ini. Yang mana tajuknya, untuk pertama kalinya media Vietnam puji Timnas Indonesia setinggi langit kerana kekalahan Vietnam. Bagaimanakah faktanya? Mari kita saksikan bagaimana pujian yang telah diberikan oleh media Vietnam terhadap pasukan Timnas Indonesia. Jadi langsung kita saksikan klip video ini. Jom. Liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên ini berita dari Vietnam ya. súng làm một người tử vong và một người bị thương. Media Vietnam puji Timnas Indonesia setinggi langit kerana kalahkan Vietnam. Timnas Indonesia di semifinal SEA Games 2023, begini reaksi salah satu media asal Vietnam. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya, karena kami akan memberikan berita terupdate seputar sepak bola dan juga Timnas Indonesia. Iya, setelah sempat menjadi unggulan untuk meraih emas di SEA Games kali ini, nyatanya Vietnam harus menerima kenyataan pahit, karena disingkirkan secara dramatis oleh Indonesia. Saya ada nampak tuh bekas pelatih Timnas Vietnam turut menyaksikan ya perlawanan yang berlaku malam semalam itu, sampai dia tidak tertahan emosi. Itu kerusi sampai dihempasnya guys, karena ialah nampak bekas anak buahnya ditewaskan oleh pasukan Timnas Indonesia. Sungguh pun saat-saat akhir tu ya, pertama Arhan telah diberikan 2 kad kuning ya, dikeluarkan daripada padang. Namun semangat yang diperjuangkan yang ada pada pasukan Timnas Indonesia itu dengan 10 pemain saja tidak memudarkan semangat pasukan Timnas Indonesia untuk berlaga malam semalam, sehingga kan mereka mencapai kemenangan ya, mendapat 3 jaringan yang sangat cantik lah. Jaringan-jaringan yang telah dilakukan itu memang sangat cantik bagi saya, memang keren sangat guys. Mari kita dengar lagi apa yang dikatakan oleh media Vietnam nih. Dia puji Indonesia setinggi langit ya. Bukan hanya sekedar menang, namun pasukan Indra Syafri layak mendapatkan pujian, karena mampu menaklukkan Vietnam hanya dengan 10 orang pemain. Nah, kan 10 pemain guys. Juga disampaikan oleh media asal Vietnam The Tao, yang juga ikut memuji ini Timnas media-media Indonesia. dari Vietnam. Dalam tulisan yang terbit beberapa saat setelah kemenangan Timnas Indonesia itu, The Tao menuliskan jika Indonesia bermain luar biasa menaklukkan Vietnam hanya dengan 10 orang pemain. Lebih 10 orang pemain ya. Mereka soroti pasukan Timnas Indonesia, sebab ini Vietnam ni salah satu pasukan yang kuat juga guys di Asia Tenggara ini, kerana antara tim-tim yang hebat ya, seperti Thailand, Vietnam ya, ini adalah antara tim-tim yang sukar untuk dikalahkan ya. Namun itulah adat perlawanan, sebenarnya ada menang ada kalah. Kalau tidak ada begitu, tidak ada menang tidak ada kalah, itu bukan perlawanan ataupun pertandingan namanya. Namun di sini ternyata dengan hanya 10 orang itu
Indonesia ya, timnas Indonesia dapat mengatur corak dan juga mencaturkan bagaimana mereka membawa bola tu di padang dan juga mengatur strategi untuk bisa membolosi tiang gol pihak lawan ya. Tiang gol pasukan Vietnam mendapat jaringan-jaringan yang cantik guys. Mari kita dengar lagi. Lanjut, dalam artikel itu juga dijelaskan, jika timnas Indonesia punya banyak pemain istimewa di SEA Games kali ini. Bahkan, media itu juga memprediksi jika Indonesia adalah favorit sesungguhnya untuk meraih emas kali ini. Kemenangan itu juga tinggal satu langkah lagi guys. Mengingat Indonesia sudah sangat lama sekali tidak bisa menaklukkan Vietnam di ajang SEA Games. Hal ini juga menjadi pukulan telak buat publik Vietnam, karena dalam beberapa tahun terakhir, publik Vietnam selalu menganggap sebelah mata timnas Indonesia. Vietnam sendiri, pada akhirnya harus rela untuk memperebutkan medali perunggu, di mana Myanmar akan menjadi lawan mereka pada hari Selasa nanti. Jelang pertandingan Big Match tersebut, media Vietnam The Tau 247 menuliskan sebuah artikel dengan judul 4 alasan Indonesia mengalahkan Vietnam. Oh, dorang pergi buat media analisa Vietnam juga ya. Menuliskan alasan-alasan dengan cukup masuk akal. Untuk lebih jelasnya, mari simak berita ini hingga selesai. Alasan pertama adalah skuad berpengalaman. Dari 20 pemain yang dibawa ke Kamboja oleh pelatih Indra Safri, cukup banyak pemain yang sudah dites secara reguler di level timnas Indonesia. Ini sangat kontras dengan U22 Vietnam. Alfreandra Dewangga, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho adalah 3 pemain yang memiliki cap cukup banyak untuk Garuda. Selain itu, skuad Indonesia terdapat 2 abroad berkualitas, yakni Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Banyak pemain lain seperti Ananda Rehan, Irfan Jauhari, Hernando Ari, dan Komang Teguh, semuanya jadi andalan klubnya di Liga Domestik. Alasan kedua adalah tuah Indra Safri. Pencapaian U22 Indonesia yang mengesankan tidak dapat diabaikan atas jasa ahli strategi Indra Safri. Pelatih berusia 60 tahun itu telah membantu banyak anak muda Indonesia menjuarai banyak turnamen. Mulai U16 pada 2011, U19 2012 hingga 2014, dan 2017 hingga 2018, dan U22 2019. Indra Safri bisa dibilang masih menjadi pelatih tersukses Indonesia dalam 3 SEA Games sebelumnya. Di SEA Games ke-30 dia membantu Indonesia U22 melaju ke final dan hanya kalah dari Vietnam U22. Oh, tengok dulu pun kalah oleh Vietnam. Alasan ketiga adalah memori indah di Kamboja. Timnas U22 Indonesia dulu punya kenangan indah di Kamboja pada kejuaraan AFF U22 2019. Garuda menjadi juara usai mengalahkan Thailand di laga final. Thailand pun dikalahkan ya. Dan alasan terakhir dan terpenting adalah Indonesia sedang on fire. Performa U22 Indonesia tengah on fire. U22 Indonesia menunjukkan performa yang luar biasa dengan total 4 kemenangan. Serangan kuat, pertahanan kuat, Indonesia U22 hanya kebobolan 1 gol setidaknya di turnamen kali ini. Itulah tadi 4 alasan Indonesia bisa menang di laga semifinal. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Nampak ya, sorotan demi sorotan berkaitan dengan timnas Indonesia nih di Vietnam sangat sekarang ini tengah viral ya. Sering diperkatakan karena kemenangan dan juga mereka sendiri melihat ya aksi dan juga skill yang ada pada timnas Indonesia nih ya. Paling menariknya di situ apabila dengan kekurangan anggota ya ataupun pemain untuk pasukan timnas Indonesia malam semalam, mungkin mereka beranggapan bahawa timnas Indonesia bisa dikalahkan ya. Jadi karena itu mungkin mereka merasa yakin dengan kekurangan pemain dari timnas Indonesia itu, tetapi sebaliknya ya, karena bagi saya pasukan timnas Indonesia nih dia sekiranya kurang dia punya pemain ya,
mereka akan menukar strategi permainan yang mereka lakukan itu. Sebab masing-masing mempunyai kelebihan dan juga skill tersendiri untuk pasukan timnas Indonesia ni. Jadi ternyata di sini sudah berapa lama ya Indonesia ni mungkin sering diperkecilkan ya oleh Vietnam, mungkin kerana sering dikalahkan oleh mereka. Tetapi itulah tua ayam nampak di kaki tua manusia. Siapa yang tahu ya. Jadi di sini Indonesia telah memenangi perlawanan antara Indonesia dan Vietnam, di mana mendapat 3-2 ya. Indonesia mendapat 3, Vietnam 2 jaringan. Jadi ini menunjukkan bahawa Indonesia bisa untuk melakukan sesuatu yang luar daripada jangkaan ya. Strategi yang mereka lakukan itu kadang-kadang mungkin sudah dibaca oleh pihak lawan, tetapi mereka sentiasa menukar strategi ya, mengikut suasana dan juga keadaan. Jadi itulah apabila sudah mereka menang, maka baru nampak bahawa Indonesia ini adalah salah satu pasukan yang begitu hebat ya, bisa mengalahkan pasukan Vietnam, dan untuk final ini akan menentang pasukan yang hebat juga. Jadi moga-moga Indonesia akan dapat menewaskan ataupun mengalahkan pasukan lawan. Jadi itulah sokongan kami daripada peminat-peminat sepak bola ya. Saya dari Malaysia sebenarnya mendoakan agar pasukan timnas Indonesia agar berjaya mendapat medali emas. Sungguh pun Malaysia tidak berjaya ke final ataupun semifinal ya. Namun Malaysia juga sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk cuba untuk dapat ya ke semifinal dan final, tetapi apakan daya, begitulah adat perlawanan. Sudah pasukan tim Malaysia sudah melakukan sehabis baik ya. Mereka adalah atlet-atlet yang terbaik juga dari Malaysia, tetapi itulah adat perlawanan, ada menang ada kalah. Jadi kami redoh atas kekalahan itu, tetapi apabila Indonesia sudah melepasi semifinal ni dan akan ke final, di sini kami dari Malaysia akan memberi sokongan yang penuh terhadap pasukan timnas Indonesia. Jadi semoga Indonesia bisa sukses dan berjaya untuk mendapat medali emas. Itu harapan kami semua ya. Jadi kita sama-sama doakan agar Indonesia akan mendapat medali emas, dapat mengalahkan pihak lawan untuk final akan datang ya. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.